Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Royan Ono Febriani MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan dan Teori Belajar, dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi, yaitu teori Edward Lee Thorndike dan Bandura, dengan beranggotakan yang pertama Marifatul Filyah, yang kedua Serlita Diah Febrian Gita, yang ketiga saya sendiri Siti Nursofa. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja memulai presentasi pada pagi hari ini. Untuk materi yang pertama, teori belajar koneksionisme, yang akan dipaparkan oleh Serlita Diah Febrian Gita. Teori belajar koneksionisme. Teori koneksionisme adalah teori belajar yang dikembangkan oleh seorang psikolog Amerika Serikat bernama Edward Lee Thorndike. Menurut Edward Lee Thorndike, teori belajar yang disebut koneksionisme merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Thorndike mendasarkan teorinya atas hasil-hasil penelitiannya terhadap tingkah laku beberapa binatang, antara lain kucing, dan tingkah laku anak-anak dan orang dewasa. Thorndike berkesimpulan bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon. Itulah sebabnya teori koneksionisme juga disebut SR Bond Theory dan SR Psychology of Learning. Selain itu, teori ini juga terkenal dengan trial and error learning. Istilah ini menunjuk pada panjangnya waktu atau belajar atau banyaknya jumlah kekeliruan dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, ciri-ciri belajar dengan teori koneksionisme. Yang pertama, ada motif pendorong aktivitas. Yang kedua, ada berbagai respon terhadap situasi. Yang ketiga, adanya eliminasi respon-respon yang gagal atau salah. Yang keempat, ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan. Hukum-hukum koneksionisme. Yang pertama, hukum kesiapan atau law of readiness, yaitu semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu, sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Yang kedua, hukum latihan, law of exercise, yaitu semakin sering suatu tingkah laku diulang atau dilatih, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Yang ketiga, hukum akibat atau law of effect, yaitu hubungan stimulus respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ma'rifatul Fi'liyah. Baik, untuk selanjutnya adalah hukum tambahan. Hukum tambahan ini ada 5. Yang pertama, law of multiple response, yaitu individu mencoba berbagai respon sebelum mendapat respon yang tepat. Yang kedua adalah law of attitude, yaitu proses belajar dapat berlangsung bila ada kesiapan mental yang positif pada siswa. Yang ketiga adalah law of particle activity, yaitu individu dapat bereaksi secara selektif terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam situasi tertentu. Individu dapat memilih hal-hal yang pokok dan mendasarkan tingkah lakunya kepada hal-hal yang pokok dan meninggalkan hal-hal yang kecil. Yang keempat adalah law of response by analogy, yaitu individu cenderung mempunyai reaksi yang sama terhadap situasi baru, atau dengan kata lain, individu bereaksi terhadap situasi yang mirip dengan situasi yang dihadapinya waktu yang lalu. Yang kelima adalah law of associative shifting, yaitu sikap respon yang telah dimiliki individu dapat melekat stimulus baru. Selanjutnya adalah prinsip teori belajar koneksionisme. Yang pertama adalah pembelajaran adalah proses yang melibatkan trial and error. Yang kedua, pembelajaran adalah hasil dari pembentukan koneksi atau ikatan antara stimulus respon. Yang ketiga, pembelajaran bersifat instrumental dan bukan berwawasan. Yang keempat, pembelajaran adalah proses langsung bukan kognitif.
Yang kelima, koneksi stimulus dan respon dibentuk dalam sistem neuron. Yang keenam, kekuatan koneksi antara stimulus dan respon dapat meningkat ataupun menurun. Selanjutnya adalah teori belajar sosial Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura 1986. Teori ini menerima sebagian besar dan prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat pada perilaku dan pada proses mental internal. Salah satu asumsi paling awal mendasar teori pembelajaran sosial Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman-pengalaman tak terduga. Meskipun manusia dapat dan sudah banyak belajar dari pengalaman langsung, namun lebih banyak yang mereka pelajari dari aktivitas mengamati perilaku orang lain. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Sofa. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah teori pembelajaran modeling. Teori pembelajaran modeling merupakan teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura, di mana modeling adalah proses belajar dengan mengamati tingkah laku atau perilaku dari orang lain di sekitar kita. Modeling yang artinya meniru, dengan kata lain juga merupakan proses pembelajaran dengan melihat dan memperhatikan perilaku orang lain, kemudian mencontohnya. Menurut Bandura, terdapat 4 proses yang terlibat di dalam pelajaran melalui pendekatan modeling, yaitu yang pertama, perhatian atau attention. Artinya, kita memperhatikan seperti apa perilaku atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang akan ditiru. Yang kedua, pengendapan atau retention. Dilakukan setelah mengamati perilaku yang akan ditiru dan menyimpan setiap informasi yang didapat dalam ingatan, kemudian mengeluarkan ingatan tersebut saat diperlukan. Yang ketiga, reproduksi motori atau reproduction. Hal ini dapat menegaskan bahwa kemampuan motorik seseorang juga mempengaruhi untuk dapat memungkinkan seseorang meniru suatu perilaku yang dilihat baik secara keseluruhan atau hanya sebagian. Dan yang keempat, penguatan atau motivation. Penguatan ini sangat penting karena dapat menentukan seberapa mampu kita nantinya melakukan peniruan tersebut. Namun, penguatan dari segi motivasi yang dapat memacu keinginan individu tersebut untuk memenuhi tahapan belajarnya. Jenis-jenis peniruan modeling. Yang pertama, peniruan langsung, yaitu suatu fase di mana seseorang memodelkan atau mencontohkan suatu melalui demonstrasi bagaimana suatu keterampilan itu dilakukan, meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. Yang kedua, peniruan tak langsung adalah melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Yang ketiga, peniruan gabungan adalah dengan cara menggabungkan tingkah laku yang berlainan, yaitu peniruan langsung dan tidak langsung. Yang keempat, peniruan sesaat atau seketika. Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu saja. Yang kelima, peniruan berkelanjutan, yaitu tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam situasi apapun. Lanjut proses modeling. Bandura 1986 menyebutkan 4 proses yang mempengaruhi belajar observasional, yaitu yang pertama, proses atensional. Pada tahap ini, dalam mempelajari sesuatu, maka harus memperhatikan dengan seksama. Yang kedua, proses retensional. Pada tahap ini, informasi yang diperoleh harus disimpan. Yang ketiga, proses reproduksi. Pada tahap ini, menunjukkan kemampuan menghasilkan sesuatu yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. Yang keempat, proses motivasi. Pada tahap ini diperlukan motivasi untuk terus meniru perilaku yang telah dimodelkan. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 10 yang dapat kami sampaikan.